Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Mariani Suot dari kelas 4 MB4, dan pada saat ini saya akan memaparkan trik negosiasi yang dipaparkan oleh Tung Wesem Waringin. Trik negosiasi. Di dalam dunia bisnis maupun di dalam kehidupan sehari-hari, negosiasi sangatlah penting. Kita harus memahami terlebih dahulu gaya atau teknik negosiasi seseorang. Gaya atau teknik negosiasi seperti apa yang dia pakai pada saat bernegosiasi. Biasanya, pada saat seseorang melakukan negosiasi dan memakai satu gaya negosiasi yang dipilih, mereka akan terus memakai gaya itu sampai akhir negosiasi. Karena kesulitan untuk pindah atau mengganti gaya negosiasi. Ada 5 gaya atau teknik negosiasi, yaitu yang pertama, teknik intimidasi. Teknik intimidasi dikombinasikan dalam dua hal, yaitu antara hasil dan relationship. Kalau orang mengutamakan hasil, maka ia tidak akan peduli hubungan bahwa akan menjadi buruk nantinya, bahkan dia akan menggunakan hukum intimidasi. Intimidasi itu adalah mengutamakan hasil dan mengabaikan relationship, dan itu tergantung pada situasi dan kondisinya. Gaya ini juga digunakan pada saat pihak lawan meminta hal-hal yang tidak masuk akal dan pembahasan sudah tidak bisa dinegosiasikan kembali. Yang kedua, teknik menghindar atau no result, no relationship. Ketika pihak kita memiliki banyak waktu dan tidak melakukan negosiasi juga, kita tidak rugi. Malahan, pihak lawan memiliki kondisi yang sebaliknya, yaitu hanya mempunyai waktu sedikit dan akan rugi ketika tidak deal dengan kita. Jadi, ketika orang mengajak kita untuk bernegosiasi, sebaiknya kita jangan menghindar. Nanti hubungan kita dengan mereka akan berkurang dan tidak akan mendapatkan hasil atau tidak ada hasil. Yang ketiga, negosiasi yang mengakomodasi. Gaya negosiasi ini lebih fokus kepada menjalin hubungan baik jangka panjang atau mengutamakan relationship. Gaya akomodasi ini tepat digunakan pada kondisi dengan memberikan sedikit keuntungan kita demi menjalin hubungan baik atau mengutamakan relationship. Hasil yang akan kita harapkan adalah hasil yang diharapkan juga oleh orang lain. Keempat, teknik kompromi atau relationship separuh, result separuh. Gaya negosiasi ini cenderung menghasilkan gaya yang sama bagi kedua belah pihak atau relationship separuh, result separuh. Ketika waktu sudah mepet dan tidak bisa berkomunikasi lebih panjang lagi, hubungan tidak terlalu panjang dan hasilnya separuh juga, pasti oke. Ini digunakan dalam gaya negosiasi kompromi. Yang kelima, kolaborasi atau hasil maksimal dan relationship maksimal. Gaya negosiasi ini untuk menguntungkan kedua belah pihak dan hasil maupun hubungan yang terjalin juga maksimal. Hasil yang membuat kedua-duanya jadi optimal, mengutamakan hasil maupun relationship-nya. Dalam mendapatkan hasil dan relationship yang maksimal, kita juga harus mengenakan prinsip negosiasi agar negosiasi yang akan kita lakukan bisa berjalan dengan begitu baik. Berikut ini ada beberapa prinsip negosiasi. Yang pertama, mengutamakan relationship. Ketika kita bertemu dengan pihak lawan kita, harus sabar, sopan, dan ramah
dan menunjukkan sikap yang baik agar kita dapat bernegosiasi dengan begitu baik dan hubungan akan terjalin dengan baik, maka apa yang akan kita negosiasikan bisa diterima dengan baik adanya. Yang kedua, active listening. Kita mendengarkan lawan bicara dan mendengarkan kemauan dan kebutuhan yang mereka inginkan. Jadi, apapun yang mereka inginkan dalam bernegosiasi, kita harus dengarkan, dan apa yang menjadi kemauan mereka, kita harus penuhi agar hubungan yang baik juga bisa terjalin, dan apa yang mereka inginkan bisa terwujud. Yang ketiga, mencari data. Mencari data-data penunjang dalam negosiasi berdasarkan fakta yang kita dapat. Jadi, misalnya kita mendapat data-data penunjang dalam negosiasi berdasarkan fakta yang kita dapat. Jadi, kita harus mempunyai bukti yang kuat juga dalam bentuk data-data atau fakta lainnya yang kita dapatkan agar lawan negosiasi kita dapat mempercayai kita dan dapat menjalankan negosiasi dengan begitu baik. Yang keempat, mencari alternatif atau mencari solusi dalam setiap kemungkinan kegagalan dari pihak kita maupun pihak lain. Jadi, kita harus mencari solusi dalam setiap kegagalan yang kita dapatkan, dan kita harus saling membantu dalam setiap kegagalan yang kita dapatkan agar dapat terlaksana juga dengan baik adanya. Yang kelima, legitimasi atau sah untuk kedua-duanya. Jadi, pihak kita sendiri dan lawan kita akan menyetujui apa yang kita bicarakan dan dapat menerima hasil yang disahkan. Keenam, membuat agreement atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi, kedua belah pihak antara pihak kita dengan lawan kita telah menyetujui apa yang disepakat dan apa yang telah dibicarakan dalam bernegosiasi, atau no agreement and no agreement. Yang ketujuh, ketika tidak memutuskan untuk agreement atau tidak deal, ajak ketemu kembali dan negosiasikan kembali. Jadi, apapun yang disepakati dan kurang jelas, kita ajak ketemu kembali dan bicarakan kembali untuk dinegosiasikan. Prinsip bisnis yaitu ketemu, komunikasi, dan bisa dipercaya. Dalam bernegosiasi, dengan melakukan cara yang baik maupun tidak baik, asal dilakukan dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat dalam jangka panjang, hasilnya pasti akan baik. Jadi, prinsipnya kita harus melakukan komunikasi dengan begitu baik dan dapat dipercaya agar apa yang akan kita lakukan dapat berjalan dengan begitu baik dan jangka panjangnya akan mendapatkan hasil yang baik. Kesimpulannya atau poin terpenting dari teknik negosiasi dan prinsip negosiasi ini yaitu teknik yang sangat penting adalah teknik kolaborasi karena menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak ini sama-sama menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Sebenarnya teknik itu semua bisa kita lakukan, tetapi di waktunya dan cara yang tepat. Jadi, kita harus memilih waktu yang tepat untuk melakukan teknik-teknik tersebut. Karena tujuan negosiasi adalah untuk mendapatkan hasil
yang lebih baik daripada tidak ada hasil atau tidak ada negosiasi sekalipun. Jadi, tujuan negosiasi kita harus bernegosiasi dengan begitu baik agar mendapatkan hasil yang baik juga, dan kita tidak mendapatkan negosiasi sekalipun jika tidak ada yang bernegosiasi. Jadi, kita harus bernegosiasi dengan begitu baik agar mendapatkan hasil yang baik daripada tidak mempunyai negosiasi satupun. Terima kasih.